Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini saya bisa hadir di Bengkulu. Ini luar biasa, pertama kali dalam hidup saya mendatangi Bengkulu. Baru selama ini cuma dengar-dengar aja, dan alhamdulillah ini menginjakan kaki di Bengkulu dan langsung bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini suatu kehormatan besar, ini kebalik buat saya. Kita ternyata satu alma mater ya Pak ya, nggak nyangka sama Ustadz ini kita pernah di kuliah di tempat yang sama. Alhamdulillah ini kita silaturahmi di sini untuk membagikan Qurannya. Sebenarnya tujuannya ini, yaitu silaturahmi dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid, dari rumah tahfidz ke rumah tahfidz, dari lembaga ke lembaga. Kalau cuma sekedar membagikan Quran bisa kita kirim pakai paket, tapi kita datang langsung keliling ini ketemu dengan silaturahmi dengan teman-teman sekalian. Al Hilal itu sebenarnya ya bukan pesantren yang besar juga sih sebenarnya, cuman keinginannya besar. Itu aja paling, keinginannya besar, cita-citanya besar. Jadi kita punya imajinasi, itu ada visi 2040. Sebenarnya perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekali ketahui ya, bahwa saya ini walaupun di yayasan tapi sebenarnya direkturnya Pak Iwan. Pak Iwan ini adalah direktur dari Laji Swab Al Hilal, itu lembaga ambil zakat, infak, wakaf, sedekah dan wakafnya dari Al Hilal. Itu dipimpin sama direkturnya yaitu Pak Iwan. Kalau saya malah tidak tahu secara teknis bagaimana Laji Swab itu berjalan. Ini Pak Iwan yang lebih paham, dan Al Hilal bisa seperti sekarang kalau bisa dikatakan cukup relatif besar ya Laji Swabnya, itu karena Pak Iwan. Ini makanya cerita. Nanti kalau setelah kita udah keluar dari Bengkulu, Bapak bisa kontak-kontak, bisa komunikasi dengan Pak Iwan yang bisa banyak belajar. Nah, Al Hilal itu kita ada visi 2040. Nggak tahu kecapai atau enggak, tapi kalau misalnya nggak kecapai ya minimal ada cita-cita nanti diterusin sama generasi berikutnya. Kita itu pertama ingin punya universitas Al Hilal, yang kedua kita ingin punya rumah sakit Al Hilal, yang ketiga kita ingin punya pesantren sebesar Gontor, dan yang keempat apa Mas? Punya perusahaan yang IPO ya. Kita punya perusahaan yang ingin ada di bursa efek gitu. Ini 4 semuanya besar semua, dan kita 2022 sekarang, berarti masih ada 18 tahun ya. Mudah-mudahan ada umur bisa melihat 4 ini terwujud, tapi kalaupun nggak ada umur ya minimal itu kita sudah meletakkan batu pondasinya. Imajinasi kayak kita itu besar. Kita kecil sekarang ini, jujur kita sekarang kecil, cuman imajinasinya itu udah besar banget, beyond of limit ya kalau dalam bahasa Sundanya, melampaui batas gitu. Jadi kita itu pokoknya cita-cita itu sesuatu yang ditertawakan orang lain. Kalau punya cita-cita, punya keinginan, punya impian rumah tahfidz bakti ilahi ya namanya, itu kalau tidak ditertawakan sama orang lain, tidak ditertawakan sama lembaga lain, itu tanda-tandanya cita-citanya masih kecil. Kalau kami targetnya begini-begini terus ditertawakan, udah betul itu, cita-citanya betul. Nah sekarang coba ini di Al Hilal seperti itu, kita ditertawakan dulu ini, tapi sekarang kayaknya udah mulai ada tanda-tanda gitu, sedikit ada tanda-tanda gitu menuju ke arah sana. Jadi nggak ada yang berani tertawakan kita lagi. Nah di rumah tahfidz ini sudah punten udah berapa tahun? 6 tahun. Udah lama juga ya, 6 tahun. Nah itu kalau punya cita-cita yang besar sekalian aja. Kalau pertama di internal, ditertawakan internal, wah udah betul nih, berarti udah betul nih, udah ditertawakan, nggak mungkin, udah ada kalimat nggak mungkin, berarti udah betul tuh cita-citanya. Cita-cita tuh harus tinggi langit lah, kira-kira begitu. Kita punya semangat ya, jangan sampai mohon maaf itu kita kalah sama lembaga-lembaga dari agama lain gitu. Sedangkan potensi di kita ini cukup besar gitu. Kalau potensi besar di umat Islam ini tidak dipakai dan tidak diberdayakan oleh kita,
itu akan diberdayakan oleh agama lain, kira-kira begitulah ya, tidak saling menyalahkan ya, tapi kita berjuang semaksimal mungkin. Mungkin begitu aja sama pengantar dari saya. Nanti silakan sama Pak Iwan untuk ini menjelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh sangat berbelakangnya pengusaha. Jadi dari semenjak lulus kuliah, dan saya tahu sendiri karena dulu sama-sama di kampus, beliau semenjak kuliah juga sudah kelihatan entrepreneurship-nya, nekat. Pernah jualan di mobil gitu, jualan koran, loper koran. Dia waktu setelah reformasi itu punya lapak koran di kampus, yang lain kuliah udah ya punya lapak koran. Dan kuliahnya pun dua, di Unsud ya, di Purwokerto, dan di UGM. Dan sekarang dia sudah master. Lulus kuliah, beliau langsung menjadi pengusaha, penerbit Al-Quran, penerbang buku dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau secara visi dan bagaimana akhirnya terbentuk, Pak Hendra lah yang membuat imajinasinya gitu ya. Seperti tadi kalau saya manggilnya Mas ya, karena mungkin beda setahun usianya. Mas harus ke sana. Nah, bagaimana membuat perencanaan, membawa bareng-bareng sama tim lah, memimpin tim untuk sampai ke sana, memang dibantu sama saya. Tapi kontrolnya dan ceritanya dari beliau. Itu mungkin untuk Ahilal. Napanya harus tanya jawab dulu aja ya, biar ini jadi bingung juga jelasinnya. Grogi ada beliau. Mungkin tanya jawab dulu ya Pak Hendra ya. Enggak, tanya jawab dulu aja. Ini mungkin saya cerita sedikit biar teman-teman kebayang gimana struktur di Al-Hilal ya. Kita sebenarnya juga belajar dari lembaga-lembaga yang lain. Jarak antara beliau ini orang dekatnya Adi. Saya hanya ingin menceritakan sedikit biar teman-teman bisa kebayang struktur di Al-Hilal itu begini. Ini karena kita mau pelajari banyak, sekali lagi dari lembaga-lembaga. Ada yayasan, kemudian langsung dibagi 3. Ini kepesantrenan, ini mahasiswa, satu ahli, kita ada 6 ahli, itu satu baru ahli, satu pimpinan. Ada dia ini yang paling atas, dan ini masih tapi tidak pinter dalam pengumpulan dana. Jadi nyalurin itu bagus banget. Itu anak aktivis sosial itu jiwanya seperti itu. Pokoknya berbagi, lupa cara narik dananya bagaimana. Nah, Lajis Swap ini bisa dikatakan sebagai pusat dari, kalau dalam bahasa bisnis namanya profit center. Kalau dalam bahasa sosial saya nyebutnya itu adalah pusat penggalangan dana. Ini Lajis Swap. Kita ini pusat penggalangan dana. Kita memberitahu ke masyarakat lewat sosial media, itu yang utama. Kemudian via WA yang kita kenal dulu. WA yang kita kenal dulu aja. Pokoknya pakai teknologi sebisa kita dulu. Sosial media yang gratisan, Facebook, Instagram, mungkin sekarang ada TikTok, apalagi itu YouTube dan sebagainya, itu silakan dipakai. Makanya ini maksimum konten ini karena ini tujuannya untuk branding kita. Ini Lajis Swap. Kemudian pesantrenan, kalau dalam bahasa bisnis namanya cost center, pusat biaya. Pokoknya ke pesantrenan, kiai, direktur dan pimpinan pondok itu semuanya minta aja. Ustadz itu nggak boleh dibebani sama uang. Ustadz itu dibebani sama kewajiban ngajar. Kita ada KPI, misalnya
satu anak misalnya 3 juz misalnya dalam waktu 5 tahun misalnya. Nggak, kita bahkan nggak terlalu berat-berat banget sih, tapi ternyata kebanyakan lebih dari yang kita targetin. Tugas ustadz, tugas di pesantrenan itu adalah minta uang aja, ngabisin, betul, ngabisin duit ya. Ngabisin uang, tentu aja uang yang sudah kalau didapat itu nanti kan kita akan minta semacam laporan gitu, uangnya dari sini. Nah kalau ini bisa bisnis begini, karena kita makin besar, ini ada peluang-peluang ini, gara-gara kita makin besar. Salah satu yang cukup fenomenal di kita itu adalah akikah. Kebetulan aja kita tuh punya bisnis akikah yang menurut saya cukup bagus. Nah itu sebenarnya sebagian tuh dari data-data yang ada di sini awalnya. Lama-kelamaan itu saling-saling. Ini di bisnis akikah ini itu datanya konsumennya bisa menjadi calon donatur al-hilal. Itu pula sebaliknya, donatur al-hilal bisa menjadi calon yang saling menguntungkan. Nah silakan kalau misalnya di sini itu ada potensi apa gitu, silakan aja yang kira-kira memungkinkan. Di sini juga ada konsep yang panjang lebar saya ceritakan, tapi nanti waktunya yang mepet. Kira-kira seperti ini, dari sini mungkin ada sudah gambar ya. Nah yayasan ini keluarga saya semuanya, sedangkan di sini nih itu profesional. Jadi biasanya tuh ini bentuknya apa, yayasan atau apa? Legalitas. Yayasan tuh kadang-kadang itu pendiri ya, dewan pendiri itu masukin ke yayasan. Itu dia di akte diikat lah. Ini keluarga saya di sini, tapi kami itu di bawah kami nggak ngurusin manajemen. Dalam teori di yayasan itu nggak boleh digaji, itu risk. Jadi pengurus yayasan itu nggak boleh digaji. Tapi kalau kesini digaji profesional, harus profesional. Jadi dewan guru, dewan admin dan sebagainya itu semua itu digaji secara profesional. Tapi di situ nggak boleh digaji. Ya kan? Nah ini untuk menampung para pendiri-pendiri, silakan tuh di yayasan. Nah sedangkan yang di sini nggak masuk dalam akte. Ini manajemen, ini adalah yayasan di akte. Kira-kira gitu garis besarnya, kayaknya mungkin udah mulai kebayang lah sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Awal ini kira-kira kalau seperti itu memungkinkan atau tidak, atau bagusnya ideal seperti apa? Saya juga pakai itu ya sedikit. Ya. Ini ilmunya dipanjangkan nih, maaf saya salah bapak ya. Jadi beliau itu Pak Hendra tuh punya kaidah. Pokoknya bagaimana caranya setiap berubah waktu itu adalah ada kenaikan. Jadi kata beliau tuh sampai turun. Nah konsepnya adalah terus tumbuh. Nah sedikit saya menerjemahkan dari apa yang diarahkan itu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar rumus volume. Ini dipakai banget di al-hilal rumus volume. Volume itu apa? P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi ruangan ini volumenya hasil dari perkalian panjangnya ruangan, lebarnya ruangan kali tinggi ruangan. Itulah volume. Ini kan pola organisasi lembaga. Kalau ingin tumbuh, maka kita harus tahu P-nya apa, L-nya apa, T-nya apa, panjangnya apa, lebarnya apa, tingginya apa. Saya di akhir tuh hanya mengendalikan begini aja. Hanya ingin tumbuhnya tuh biar kapasitas building lembaga itu tumbuh. Kita harus tahu P-nya apa, L-nya apa, T-nya apa. Dan ini terus dikontrol dan diarahkan tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya. Agar apa? Agar lembaga kita tumbuh. Ya alhamdulillah seperti tadi pagi yang disampaikan, al-hilal karena Allah ya mulai arahan beliau itu sekarang cukup menurut saya tuh sangat memuaskan. Pertumbuhannya lebih dari 100% tiap tahunnya.
Nah, sekarang kita harus tahu dulu P-nya apa. P itu adalah, menurut kami adalah, kita harus perpanjang silaturahmi. Semakin kita dikenal, semakin luas jangkauan yang mengenal hilal, semakin banyak yang kenal hilal, maka kita akan ada peluang orang lain untuk berkontribusi membantu kita. Jadi guyonnya begini, ada orang ganteng tapi tak apalan batur itu bahasanya. Ada orang cakep tapi orang nggak kenal, maka tidak akan dapat jodoh gitu. Jadi karena apa? Karena dia nggak dikenal. Karena apa? Mungkin dia di kamar saja, nggak pernah silaturahmi. Demikian juga lembaga, kita harus tahu seberapa banyak yang tahu kita. Kalau misalkan saya tanya rumah tahfidz Bakti Ilahi di Kepehiang gitu kan, ada yang tahu nggak? Itu bisa ikhtiarnya melalui sosial media, melalui website, YouTube dan sebagainya. Makanya PHN itu sangat ketat banget untuk konten, update gitu kan, sangat mengontrol banget. Karena apa? Karena biar orang kenal. Ada kaidah dari beliau ini juga mungkin bisa, ini sangat dipegang sama kita. Kegiatan bagus, dokumentasi tidak bagus itu sama dengan tidak bagus. Kegiatan itu hebat, orang yang datang banyak, pembicaranya hebat, pokoknya bagus lah. Tapi nggak ada dokumentasi, itu tidak bagus. Kegiatannya biasa aja, tapi dokumentasi bagus, itu bagus. Syukur-syukur sih dua-duanya ya. Kelihatannya hebat seperti ini Wakapura gitu kan, dan dokumentasi pun bagus. Makanya kita kan alhamdulillah memaksimalkan bawa drone. Ini bawa Kang Ferdi salah satunya konsultan dokumentasi kita. Ngeplog gitu kan, pokoknya apapun dikontenkan gitu. Bahkan ada gimmick-gimmick yang harus kita lakukan agar apa? Agar menarik perhatian orang. Begitu ya. Yang pertama apa? Silaturahmi. Dikenal. Pokoknya kalau kita ketemu orang, kenalkan lembaga kita. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat saya dan Pak Hendra dan teman-teman selalu pakai uniform Ahilal dimanapun. Karena apa? Biar dikenal. Karena Pak Hendra tuh pokoknya kalau ada acara, oh Mas, maaf kurang logonya. Siapa? Karena apa? Biar Ahilalnya muncul. Karena apa? Kalau dikenal, Pak Hendra saya bilang jualan itu akan berat kalau branding kita masih lemah. Karena apa? Kan orang tuh beli sesuatu karena kebanggaan, Pak. Nyumbang sesuatu kenapa ke rumah zakat? Gua donatur rumah zakat. Tapi kalau misalkan donatur rumah apa gitu, nggak pede gitu, nggak bangga diceritakan, nggak bangga dipoto, nggak bangga dipublikasikan untuk dirinya aja, nggak bangga untuk nyumbang, apalagi orang lain. Jadi yang pertama Pak, perpanjang silaturahmi. Digital marketing fungsinya di sini. Menurut saya, digital fundraising, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang Pak Hendra sampaikan itu, bagaimana kita memperpanjang silaturahmi. Kalau ruangan ini segini berarti ingin perpanjang lagi kan. Artinya kalau rumah tahfidz Bakti Ilahi itu ingin lebih besar kapasitasnya, perpanjang silaturahminya dengan lebih. Tiap hari berapa orang yang mengenalkan kita kepada orang lain ya yang belum kenal. Yang sudah kenal bagaimana lebih kenal lebih dalam pengalaman kita. Yang pertama silaturahmi. Yang selanjutnya L-nya apa yang diperlebar? Ini adalah value lembaga. Bahasa Sundanya value itu gimana sih? Value ya. Value itu nilai, kontennya, kitanya apa. Jadi kalau menurut beliau itu kalau mau ke artis ya, kalau nggak ganteng banget mending jelek banget gitu. Jangan tengah-tengah Mas katanya. Harus ekstrim gitu kan, harus ada perbedaannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bersaing dengan yang besar-besar, cari yang sedikit tapi fokus gitu kan. Kalau kita ingin semua dijual nggak bisa. Kalau kita ingin semua dikenalkan nggak bisa. Apa pembeda rumah tahfidz Bakti Ilahi dengan rumah tahfidz yang ada di sini? Kita juga harus tahu head to headnya. Kalau beliau dulu itu ada satu lembaga yang binaannya adik teh ini minimal kayak gitu Mas, sudah terlampaui minimal DT, jadi berat juga gitu. Harus mengalahkan DT. Jadi selalu begitu, apa tuh head to headnya dengan siapa? Untuk kita bisa mencari apa bedanya kita dengan orang lain. Tapi kalau kita nggak punya value, kalau Ahilal kan Quran, tahfidz gratis gitu value kita. Betul kan? Oh ya tim, maaf. Sudah dikoreksi, untung ada. Al-Quran, yatim, tahfidz gratis. Untuk tahfidznya gratis. Jadi itu value-nya dicari, itu hasil perenungan lama dan berubah-berubah juga. Tapi kalau kita belum tahu value yang akan difokuskan kualitasnya, kita jadi gambiang nggak fokus. Jadi akhirnya nggak kena semua gitu loh. Nggak ada bedanya. Terasi itu
kalau wangi stroberi bukan terasi. Jadi itu stroberi. Makanya kalau kita jualan terasi jangan wangi stroberi, sebau-baunya terasi gitu kan. Yang ini ciri khas lembaga ini seperti terasi gitu, jualan terasi. Kita ciri khas lembaga itu akhirnya ya itu kan Quran, tapi bahkan kita tuh selalu berpikir galau juga, mau bantu lembaga, mau bantu sesuatu tuh meluncurkan program juga, apakah sesuai dengan value kita ya. Nah kalau value kita perlebar bagus, lebih hebat, silaturahmi kita lebih hebat, maka lembaga itu dengan sendirinya kapasitasnya akan lebih besar. Masalah nanti dana yang masuk tentunya tergantung kapasitas kita. Ini kalau kita satu gelas begini ya nampaknya segini. Tapi kalau misalkan lebih lebar lagi, akan ember akan lebih banyak air yang masuk, kolam lebih banyak lagi, lautan lebih banyak lagi. Nah kapasitas building ini harus dikembangkan. Kita harus pikirin terus bagaimana tadi itu rumah tahfidz ya di Ahila. Kemarin alhamdulillah kita ada santri yang sudah hafal 30 juz. Itu dikenalkan, disilaturahmiin. Jangan sampai orang nggak tahu gitu loh. Karena memang banyak rumah tahfidz yang mungkin lebih bagus daripada Ahila, tapi orang nggak tahu. Akhirnya nggak nyumbang ke sana. Agak lama baru dapat 3 aja, seakan-akan semua gitu kan Ferdi. Seakan-akan semua. Ya gitu, kenapa? Terus silaturahmi terus dikenalin kepada orang-orang yang sudah mengenal akhirat. Orang baru pun kita ajak lagi untuk mengenal akhirat. Nah yang ininya katanya sih kalau hanya value dan silaturahmi, networking, itu juga orang non-muslim juga melakukan itu. Orang yang nggak beragama pun begitu itu. Satu-satunya agar kita bermakna, agar kita kuat dalam perjuangan, ikhlas dalam perjuangan, dan tidak hanya di dunia ya. Yang ini adalah kita pertinggi akidah kita. Kalau ini mah gak usah diajarin lah, kita ngepek. Ustaz-ustaz sudah sangat paham ini. Bagaimana kita tidak flat dalam hidup itu bermakna. Kan kalau ini kata banyak, semakin orang terkenal, semakin orang banyak duit, malah bunuh diri seperti ada di Korea dan sebagainya. Karena mungkin yang kurangnya adalah faktor spiritual. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan. Jadi kalau masalah fundraising itu mah teknis saja gitu kan. Tapi ini aja yang lebih yang lebih konseptual, lebih strategis itu ini yang harus dilakukan. Fundraising adalah salah satu cara aja. Tapi kalau kita misalkan silaturahminya sedikit, tidak ada yang kenal, ya mungkin pertanyaannya berapa orang yang mengelola nomor WA? Ya kalau database-nya 50 ya 1 orang saja. Kenapa alhamdulillah sekarang adminnya itu sampai berapa ya? Ada 40 kan? 40 orang adminnya itu, ya kan database-nya banyak. Gitu kan. Jadi masalah orang berapa orang itu adalah nanti setelah ini kita benerin dulu. Satu orang megang 5.000 kontak minimal. Gitu. Berkontak itu silaturahmi itu kan kontak WA, kontak lembaga yang serupa dengan kita, ke pemerintahan, kemarin silaturahmi terus saja terpanjang. Silaturahmi itu